Hai, balik lagi sama saya Olim. Di sini siapa kalian yang suka kalau squat lututnya sakit? Banyak banget ya. Saya punya klien juga banyak banget yang punya problem waktu squat pain kakinya atau lututnya sakit. Oke, kenapa? Dan di sini juga banyak faktor karena emang misalnya range of motionnya atau daya jangkaunya kurang, atau ankle mobility-nya kurang, atau hip mobility-nya kurang. Oke, tapi sini saya bakal jelasin singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi kalau waktu kalian squat itu paling penting untuk kalian bisa, pertama adalah kaki ini mesti bisa buka. Jadi kalau kalian punya hip mobility-nya kurang bagus, itu dipastikan waktu kalian do squat, apalagi deep squat ya sampai bawah, itu bakal mengganggu banget dan bahkan kompensasi ke arah endingnya di lutut. Jadi kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya, saya pernah jelasin, kalau orang sakit lutut, sebenarnya bisa jadi, bahkan hampir saya bisa bilang 80%, itu bukan salah lututnya. Tapi yang salah adalah di ankle atau di hipnya, gitu. Dan lutut, ini korban, di tengah-tengah soalnya. Nah, yang kedua, tadi saya bilang, pertama hip, yang kedua ankle-nya. Jadi kalian mesti punya mobility yang bagus, gitu. Dan yang ketiga, nanti saya bakal bahas tentang kalian harus menguatkan namanya anterior tibialis. Oke, yang pertama, jadi kalau kalian udah tahu gimana caranya squat yang supaya kalian yang benar dan lain-lain, yang pasti waktu squat itu kalian posisi dari sudut ankle kaki, lutut, dan hip itu harus mirip-mirip. Kenapa? Karena kalau nggak bakal nahan di lutut lagi. Oke, contoh waktu saya deep squat seperti ini, saya contoh ya, tangan di belakang kayak terserah. Kalau kalian squat ini, saya bakal lihat ya sudutnya sama. Nah, turun ini semaksimal kalian turun, tapi lihat posisi pinggangnya saya tetap rata. Jadi jangan sampai dia twing seperti ini. Oke, gimana biar bisa dapat range of motion-nya bagus waktu squat dan menghindari lutut sakit? Yang pertama, kalian harus belajar untuk hip opener. Caranya gampang. Nanti kalian boleh pegang sesuatu yang fix ya, diem. Kalau ini kan betul bagus masih goyang-goyang. Nah, misalnya kalau kalian ada tiang kayak atau ada tembok, terserah, kalian bisa pegang sesuatu yang fix. Dan dari sini kalian square, badannya ke depan, dan pegangan kalian dari sini bawa buka kakinya, dan kaki ini kalian bawa flex seperti ini. Jadi kalau di anatomi ini namanya plantar flexion, ini namanya dorsiflexion. Yang saya mau ini dorsiflexion seperti ini ya. Jadi kayak kalian lagi nginjek. Nah dari sini bawa lutut ini mendekat seakan-akan kayak dada, tapi posisi pinggangnya itu nggak jadi begini. Oke, tetap tegak dan bawa angkat setinggi mungkin, gitu. Oke, dan flex seperti ini. Oke, nah saya versi depan dulu ya. Dari sini kalian tegak badannya, dari sini inhale. Ini buang nafas dan bawa putar. Sejauh mungkin kalian bisa buka. Dan balik lagi inhale. Kontrol ya gerakannya, exhale. 2 gitu. Lagi 3. Oke, lagi 4. Tutup, lagi 5. Oke, dari samping lihat ya. Oke, sini inhale. Buka. Lagi 2. Oke, 3. Begitu. Kalau kalian lihat, lagi 4. Lagi, and 5. Gitu. Kalian lihat posisinya benar-benar buka ke samping semaksimalnya. Kalian bisa lakuin ini kurang lebih 10 repetisi dengan 3 set. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalian harus belajar untuk menggerakkan si anterior tibialis ini, dimana anterior tibialis ini harus bisa berputar ke dalam dan putar keluar. Jadi contohnya, kalian bisa pegang kakinya seperti ini, jadi ini diem. Nah dari sini kalian putar semaksimalnya ke dalam, dan kalian putar keluar, gitu. Lagi 2, karena kadang orang punya sakit lutut itu karena biasanya dari anterior tibialis ini itu dia stuck, rotation ini kurang bagus, dimana kalian harus bisa geraknya seperti ini semaksimalnya. Oke, putar ke arah luar dan putar ke arah dalam. Begitu tuh. Oke, kalian bisa lakuin ini kurang lebih kita 10 sampai 15 kali, bikin 2 set atau 3 set juga. Oke, dan efeknya saya kasih lihat ya. Saya contohin dulu. 6, saya punya range of motion kurang lebih saya agak bagus sih. Jadi kalau kalian lihat nanti saya habis kerjain ini, kalian bakal lihat lagi hasilnya efek yang kanan dan yang kiri gimana. Saya nggak bikin-bikin ya, tapi biar kalian bisa lihat aja lagi. 8 ya. Oke, lagi 9. Jadi kalian selalu gerakin apa yang saya ajarin itu semua ke range of motion atau daya jangkau maksimal. Waktu kalian putar, paksa muter. Jadi jangan cuma bisa muter segini, jangan cuma segini udah berhenti. Oke, jadi full range. Oke, 10. Oke, and release. Oke, saya kasih lihat kalian dari sini. Kalau saya squat, tekuk lutut, lihat, saya squat.
Duh, jadi sorry, ini bukan saya beneran miring ke kanan, tapi jadi lebih jauh range of motion-nya. Makanya kenapa penting banget untuk kalian bisa tahu bedanya, dan kalian juga bisa rasain setiap apa yang saya ajarin, jangan cuma langsung ditangkap, tapi kalian cobain juga respon badan kalian seperti apa. Karena nggak semua gerakan cocok buat semua orang, gitu. Oke, nggak ada gerakan dewa. Oke, saya bakal kajian lagi yang sebelah kirinya, satu, dan lagi tuh, lagi dua, dan kadang yang kanan dan yang kiri kaki juga berbeda range of motion-nya, daya jangkaunya. Lagi 4, gitu, 5, lagi 6, tuh 7, 8, seperti itu. Kalian lihat maksimal ini 9, lagi 10, tuh. Oke, nih lihat lagi saya tes sini. Oke, saya bawa squat lagi tuh. Oke, jadi kalau kalian squat itu juga tergantung dengan kalian mau berapa dalam. Jadi kalau kalian squat mau dalam, nggak mungkin kakinya kecil gini terus kalian squat, ini pasti mentok. Oke, kalau kalian mau lebih dalam, squatnya lebih deep squat, kalian harus sedikit lebih lebar daripada bahu posisinya, dan kakinya slightly dikit agak keluar, karena manusia itu punya tulang femur itu masuk ke dalam, tapi dia agak nggak lurus gini, tapi agak muter keluar 10 degree. Jadi emang kalian mesti agak buka keluar sedikit ya, jadi turun squat. Tapi ini benar-benar rata, gitu, and up. Oke, yang ketiga, yang ketiga kalian harus kuatin namanya anterior tibialis. Anterior tibialis di mana? Itu di sini. Oke, jadi banyak orang kalau kalian lihat biasa orang rehab dan lain-lain, misalnya orang sakit lutut. Nah, kalau sakit lutut ini mereka bakal fokus di bagian depan, paha depan. Oke, nah tapi sebenarnya kurang maksimal. Maksud saya contoh gini ya, saya kalau kencangin paha depan saya, kencangin, saya kencangin paha depan, tapi saya nggak kencangin anterior tibialisnya. Oke, waktu saya kencangin paha depan gini, saya gerakin lutut saya masih bisa bergerak. Oke, saya masih bisa gerak. Kalau kalian nggak tahu kelihatan nggak sana ya, ini masih bisa move dia, tuh, masih bisa gerak ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi waktu saya kencangin anterior tibialis saya, ini kencang, saya punya lutut lebih stabil, lebih steady. Oke. Dan kalian jadi harus kuatin namanya anterior tibialis. Gimana caranya? Kebetulan belakang saya nggak ada tembok, jadi bisa contoh kalian tembok, kalian boleh nyender tembok gitu, dan udah gitu anggap belakang saya nempel tembok ya. Dari sini kalian boleh angkat kakinya itu bawa gini, toes up. Oke, sekuatnya tahan 15 detik sampai 20, 30 juga oke. Bikin kali 3 set sampai 5 set gitu, and turunin. Gitu. Saya yakin rasanya pasti bakal burning, bakal kayak kebakar. It's okay, fine. Oke, kalian lakuin gitu. Contoh 1, 2, saya sekalian contoh sekali ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 30. Oke, bikin 5 set. Dan udah gitu, kalian langsung waktu squat, kalian bisa rasain pasti much better. Oke, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan bagiin ke teman-teman kalian. Siapa tahu tips ini bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan kalau kalian udah bingung, mau tanya, boleh komen. Saya bakal berusaha jawab secepatnya. Oke, sampai ketemu di tips and trick yang lain. Dadah!